down, I know you got me, baby. Halo semua, kembali lagi dengan saya Tasya Desfrilianti. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai model pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Baiklah, simak videonya sampai habis ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus tahu lebih dulu apa sih itu pembelajaran inovatif dan apa sih itu model pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian tersebut. Nah, pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student-centered. Artinya, pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri dan dimediasi oleh teman sebayanya. Nah, pembelajaran inovatif mendasarkan diri pada paradigma konstruktivistik. Selanjutnya ada model pembelajaran. Nah, pengertian model pembelajaran adalah secara umum suatu cara atau teknik penyajian sistematis yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasikan pengalaman proses pembelajaran agar tercapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Nah, adapun menurut Dahlan yang bahwasannya model pembelajaran adalah rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun kurikulum, mengatur materi pengajaran, dan memberi petunjuk pada pengajar di kelas dalam setting pengajaran atau setting lainnya. Yang kedua ada menurut Amin Suyitno. Menurut Amin Suyitno bahwasannya model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan guru agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan akan cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa model pembelajaran inovatif yang cocok diterapkan di sekolah dasar untuk meningkatkan keterlibatan, kreativitas, dan pemahaman siswa. Yang pertama ada model pembelajaran kontekstual atau CTL. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, seperti ramah, terbuka, dan negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa. Nah, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Jadi, secara singkat, model pembelajaran kontekstual itu adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Contohnya yaitu mengukur panjang benda nyata di sekitar sekolah saat belajar pengukuran. Adapun 7 indikator pembelajaran kontekstual sehingga bisa dibedakan dengan model lainnya, yaitu yang pertama modeling, yang kedua questioning, yang ketiga learning community, yang keempat inquiry, yang kelima konstruktif, yang keenam reflection, dan yang keenam authentic assessment. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, Problem Based Learning. Nah, model pembelajaran ini melatih untuk mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Secara singkat, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya model pembelajaran based learning adalah pembelajaran berbasis masalah yang harus diselesaikan siswa secara berkelompok. Nah, untuk contohnya di SD itu seperti bagaimana cara mengurangi sampah di sekolah. Nah, siswa dapat membuat solusi dan mempresentasikannya. Nah, keunggulannya dari model ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, merangsang rasa ingin tahu siswa. Dan yang ketiga, melatih keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga ada model pembelajaran time token. Nah, model ini digunakan untuk melatih dan mengembangkan keterampilan sosial agar peserta didik tidak mendominasi pembicaraan atau diam sama sekali. Yang keempat ada model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran ini termasuk kooperatif dengan sintaks seperti berikut ini, yaitu ada pengarahan, informasi bahan ajar, buat kelompok heterogen, berikan bahan ajar atau LKS yang terdiri dari beberapa bagian, sesuai dengan banyak peserta didik dalam kelompok.
Nah, tiap anggota kelompok bertugas membahas bagian tertentu. Tiap kelompok bahan belajar sama. Buat kelompok ahli sesuai bagian bahan ajar yang sama, sehingga terjadi kerjasama dan diskusi. Kemudian, kembali ke kelompok asal. Pelaksanaan tutorial pada kelompok asal oleh anggota kelompok ahli, dan penyimpulan dan evaluasi refleksi. Yang kelima ada model pembelajaran make a match, yaitu mencari pasangan. Nah, di sini guru sebagai fasilitator pendidikan menyiapkan kartu yang berisi persoalan, permasalahan, dan kartu yang berisi jawabannya. Nah, setiap murid itu tugasnya mencari dan mendapatkan sebuah kartu soal dan berusaha menjawabnya. Setiap murid mencari kartu jawaban yang cocok dengan persoalannya. Murid yang benar mendapat nilai rewatch. Kartu dikumpul lagi dan dikocok. Nah, untuk babak selanjutnya, pembelajaran seperti babak pertama, dan selanjutnya yaitu penyimpulan dan evaluasi atau refleksi. Selanjutnya ada model pembelajaran TGT, yaitu Times Games Tournament. Nah, penerapan model ini dengan cara mengelompokkan murid heterogen. Tugas tiap kelompok bisa berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok kohesif dan kompak, serta tumbuh rasa kompetisi antar kelompok. Suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti dalam kondisi permainan atau games, yaitu dengan cara guru sebagai fasilitator pendidikan bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan ada sajian guyonannya. Baiklah, sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.